you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Halo, assalamualaikum. Kalian mau tahu nggak aku mau bahas apa? Pasti kalian udah baca kan judul di awal sama di deskripsi. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih manfaat belajar manajemen sumber daya manusia. Kalian pasti pada kepo kan, apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Apa sih manfaatnya belajar mata kuliah itu? Nah, kalian bisa tonton videoku setelah ini. Jangan di skip ya. Dan aku minta tolong pada kalian untuk komen, like, subscribe guys. Sekali ini aku mau kasih tahu kalian apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan seperti apa manajemen sumber daya manusia itu di mata kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aurelia Syarihatina. Aku dari program studi akuntansi. Maaf ya guys, burung di rumahku selalu berisik kalau aku lagi ngomong pasti, dan aku minta maaf ya guys kalau kalian terdengar suara burung lovebird-nya bunyi terus. Kali ini aku mau kasih tahu kalian, aku lagi mau jelasin tentang materi satu semester aku belajar di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, dosen pengampunya itu sendiri adalah Bapak Mirza. Beliau adalah dosen dari program studi manajemen divisi sendiri. Nah, di area pandemi saat ini peran MSDN sangatlah penting, karena di area pandemi saat ini perusahaan-perusahaan banyak memberhentikan karyawannya. Karena keputusan pengeluaran perekrutan karyawan itu ada di ruang lingkup MSDN. Dan tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah mempunyai 3 tugas dan fungsi. Itu yang pertama adalah fungsi lini, dan kedua adalah fungsi koordinasi, dan ketiga adalah fungsi staff. Maka dari itu, kenapa harus mempelajari MSDN? Agar kita suatu hari nanti, kalau kita menjadi satu bagian dari MSDN, kita harus mengetahui keputusan benar untuk mengambil keputusan tersebut itu apa. Untuk yang kedua adalah materi tentang strategi manajemen sumber daya manusia, dan gimana proses manajemen strategi, menyebutkan dengan contoh-contoh jenis strategi utama, dan mengidentifikasi manajemen sumber daya manusia dan strategi, dan memberikan contoh dari manajemen sumber daya manusia dalam praktik, memberikan sedikit 5 contoh matrik MSDM, dan yang terakhir memberikan 5 contoh dari apa yang dapat dilakukan dan pemberi pekerja untuk memiliki sistem kinerja yang tinggi. Dan untuk kebijakan dan prosedur, dari kebijakan menetapkan pedoman luas yang menggambarkan bagaimana karyawan harus melanjutkan kebijakan tersebut. Dan untuk prosedurnya, kemudian menjabarkan apa yang harus dilakukan jika timbul situasi yang spesifik seperti itu. Dan untuk rencana strategi adalah rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan
dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, dan rencana strategi terbaik biasanya berfokus dengan pelanggan. Dan untuk strategi sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungannya. Dan untuk materi selanjutnya menjelaskan tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, dan mengidentifikasi manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat itu sangat penting. Dan yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan termasuk menganalisis pekerjaan. Dan yang berikutnya menjelaskan bagaimana menggunakan sedikitnya 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meliputi wawancara, kuesioner pekerjaan berbasis kompetensi, termasuk artinya dan bagaimana melakukan dalam praktik. Dan manajemen bakat sendiri adalah proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integritas dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan-karyawannya. Dan ada juga kegunaan informasi analisis pekerjaan. Dari kegunaan tersebut, analisis pekerjaan itu penting karena mendukung hampir semua aktivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, dan untuk bab selanjutnya membahas tentang perencanaan personal dan perekrutan. Itu terdiri dari menjelaskan teknik-teknik utama yang digunakan dalam perencanaan dan dalam pekerjaan, dan memberikan contoh akan perlunya perekrutan yang efektif. Dan untuk yang selanjutnya mengenai tentang mendeskripsikan sumber utama kandidat internal dan mendiskusikan sumber kandidat dari luar, dan menjelaskan cara merekrut angkatan kerja yang lebih beragam dan dalam praktis untuk mendapatkan informasi aplikasi. Nah, untuk bab selanjutnya adalah tentang tes dan seleksi karyawan. Di sini adalah peran penting untuk para MSDM. Pertama, tes dari seleksi ini adalah mengapa penting bagi kita untuk mengetes dan menyeleksi karyawan. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan reliabilitas dan validitas. Ketiga adalah mendeskripsikan secara singkat kategori dasar tes seleksi. Dan yang keempat, memberikan contoh cara menggunakan 2 simulasi kerja untuk seleksi. Dan untuk yang terakhir, dari 4 cara tersebut untuk meningkatkan proses pengecekan latar belakang oleh pemberi kerja. Dan ada pula jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes itu adalah ada tes intelijensi, tes kognitif khusus, dan ada juga tes fisik, mengukur kepribadian dan minat. Adalah pelatihan pengembangan karyawan. Dengan tujuan adalah proses orientasi karyawan baru, menjelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses pelatihan, menjelaskan secara menggunakan 5 teknik pelatihan, dan menyebutkan dan membahas secara singkat 4 metode pengembangan manajemen, menyebutkan secara singkat pentingnya langkah-langkah dalam pemimpinan perubahan organisasi. Yang terakhir adalah menjelaskan mengapa studi terkendali dan menjadi yang terunggul untuk mengevaluasi pengaruh program pelatihan. Bab selanjutnya adalah mengenai manajemen dan penilaian kerja. Manajemen dan penilaian kerja dinilai dari mendeskripsikan proses penilaian, mengidentifikasi manajemen kinerja, dan mendiskusikan perbedaannya dengan penilaian kerja, serta mengembangkan evaluasi dan menerapkan setidaknya 4 penilaian kinerja, dan menjelaskan mengilustrasikan permasalahan yang harus dihindari dalam menilai kinerja.
dan melakukan wawancara penilaian efektif. Dan selanjutnya menjelaskan cara-cara membagi karyawan untuk tujuan penilaian dan pemberian imbalan atau gaji. Dan untuk selanjutnya adalah mengelola retensi keterlibatan karir karyawan, mendeskripsikan sebuah pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan, menjelaskan mengapa keterlibatan karyawan menjadi hal yang sangat penting, dan membahas apa yang dapat dilakukan pemberi kerja dan penyelia untuk mendukung kebutuhan pengembangan karyawan, dan mendiskusikan sumber kandidat dari luar, dan menjelaskan secara singkat keputusan utama yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja, dan menjelaskan setiap dasar utama untuk pemberhentian pekerja. Dan nanti selanjutnya adalah membahas tentang menyusun rencana bayaran strategis. Yang pertama adalah faktor-faktor dasar yang menentukan tingkat bayaran, dan memberikan contoh cara melakukan evaluasi pekerjaan secara terperinci, cara menyusun rencana bayaran yang komparatif pasar, dan menjelaskan cara menetapkan bayaran untuk pekerjaan manajerial dan profesional, dan menjelaskan perbedaan antara rencana bayaran berbasis kompetensi dan tradisional. Dan selanjutnya membahas tentang keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Di sini disebut dengan K3. K3 sendiri berperan menyelesaikan dalam keselamatan kerja, menjelaskan fakta-fakta dasar mengenai hukum keselamatan kerja dan OSH. Apa penyebab kecelakaan tersebut? Menyebutkan dan menjelaskan 5 cara mencegah kecelakaan, dan menyebut 5 bahaya kesehatan di tempat kerja dan cara menanganinya. Membahas persyaratan rencana keamanan dan cara menyiapkan program keamanan dasar. Dan mengapa keselamatan kerja itu sangat penting? Karena keselamatan kerja adalah pencegahan kecelakaan jadi perhatian manajer. Sejumlah alasan, salah satunya adalah besarnya angka kecelakaan di tempat kerja itu sendiri, dan lebih dari 80% pekerja dalam sebuah survei meningkat. Keselamatan kerja di tempat kerja lebih penting dibandingkan upah minimum, hari sakit, dan cuti hamil. Dan peranan manajemen dalam keselamatan kerja adalah mengurangi kecelakaan acap kali, berarti mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan dan tindakan yang menyebabkan kecelakaan. Dari sikap manajemen menjadi hal krusial, dan memberi pekerja harus melambangkan komitmen mereka dengan kebijakan keselamatan kerja, mempublikasikan dan memberi prioritas tinggi pada masalah keselamatan kerja. Yang terakhir adalah tentang mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha, menjelaskan peranan penyelia dalam keselamatan kerja, dan 4 contoh bagaimana wirausaha dapat menggunakan internet, alat pemerintah mendukung upaya SDM, dan menunjukkan 5 cara wirausaha dapat menggunakan ukuran mereka yang kecil untuk meningkatkan proses mereka, dan mendeskripsikan bagaimana Anda akan menciptakan sistem sumber daya manusia rintisan untuk sebuah bisnis kecil. Hai guys, untuk kali ini videoku sampai sini aja. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata atau materi yang kalian kurang paham atau kata-kataku yang kurang jelas. Aku mohon maaf ya guys, karena juga ada banyak gangguan dari saudara-saudaraku, terus sama burung-burung yang ada di rumahku. Ya mohon dimaklumi guys, bikinnya di rumah dan aku belum keluar sama sekali, keluar cuma untuk bikin video awal aja.
selanjutnya.